ini sebenarnya menghindari terminologi toleransi. Di keluarga menghindari terminologi toleransi. Karena apa? Toleransi, intoleransi itu sangat plastis menurutku. Jadi siapa saja bisa mengatakan bahwa kamu ini nggak toleran. Sementara ukuran toleran atau tidak toleran itu bisa sangat ya itu tadi plastis gitu. Nggak jelas gitu. Siapa yang berhak mengatakan seseorang yang toleran atau seseorang ini intoleran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Samurai The Professor, dan kali ini kita mengundang seseorang yang nggak biasa. Sebenarnya dua orang, tapi yang muncul dari seseorang yang luar biasa dulu nih. Tamu istimewa ini. Tamu istimewa, yaitu ada Mbak Eni Yakut, seorang perempuan luar biasa, istri dari Gus Menteri Agama, Gus Yakut. Dan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Eni dulu, sebelum nanti kita tungguin Gus Yakut join. Iya, ini asik sekali, karena walaupun kita masih di tengah-tengah musim dingin dan malam-malam nih di New York, tapi kita sampai buka jendela karena ada Mbak Eni ini dan nanti ada Gus Yakut ini, jadi suasana jadi hangat. Jadi hangat sekali. Segitunya. Iyalah, ini tamu luar biasa. Tapi soalnya sebelum kita record ini sebenarnya sebelum kita video, tadi Bib Aji tuh tanya-tanya, pengen nanya sesuatu soal sama Mbak Eni. Jadi daripada saya terus yang nanya, coba Bib Aji lah. Enggak, mau nanya sebenarnya simpel aja sih. Sebenarnya menikah dengan Gus Yakut ini sudah berapa lama dan gimana sejarahnya ketemu Gus Yakut? Dan bagaimana sih seorang Gus Yakut di pandangan seorang istri? Aduh, ini apa ya, pertanyaan ngomong-ngomong nih, sebenarnya ini pertanyaan paling sulit yang pernah saya temui nih. Aduh. Dan jawabannya juga akan nggak selesai kayaknya nanti seharian. Kami nikah tahun 2003 ya, di bulan Juli. But we already have a very long story. Jadinya, aduh, nggak usah diomongin deh ya kayaknya. Tapi yang jelas kami berteman sejak SMP, sejak SMA. Kemudian beliau kuliah di UI, saya di IPB, dan kami masih get along. And then terus waktu saya lulus tahun 98, 99 tuh, waktu ada Krismon waktu itu saya ingat, saya lulus dari IPB, terus saya keterima kerja di Bukopin Semarang. Kami pun juga masih komunikasi ya. Dan Abah juga waktu itu masih di Jakarta. Ya udah, terus saya kerja di Semarang. Terus tahun 2003 nikah gitu. Kami pindah ke Rembang gitu deh. Oh, jadi aslinya Rembang juga ya? Asli Rembang? Oh ya, ini iya. Jadi kalau ceritanya, kalau istilahnya orang Jawa tuh penggo. Tahu penggo nggak Mas Ali? Ngepek tonggo. Ngepek tonggo. Gitu deh. Itu short story-nya sih. Tapi kalau diceritain ya lumayan panjang. Terus tadi pertanyaan yang kedua tentang gimana pandangan saya Gus Yakut ini sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah, itu gimana sih? Aduh, gimana ya ini? Kalau salah saya nanti dapat Oke. Jadi gini deh sebelumnya. Mungkin karena ini ya, saya ketemunya dan kenalnya udah lama ya Mbak Samara, Mas Ali. Jadinya dan kami pun juga sudah kayak udah kenal aja gitu ya, kenal. Dan beliaunya kan juga dulu sekolahnya kan karena di negeri juga, jadi walaupun putra kiai, beliau ini sekolah di SD negeri, di SMP negeri, SMA negeri, kuliahnya juga biasa di UI kan, maksudnya nggak yang mengkhususkan diri ke keagamaan gitu kan. Jadinya ya saya sih melihatnya biasa-biasa saja ya, dan dia pun juga berteman dan bersahabat dengan siapa saja gitu loh. Bahkan ada yang sahabat karibnya itu malah kebanyakan, mohon maaf, beda kalau masalah ini ya, kalau dikaitkan dengan apa ya, maksudnya putronya kiai gitu ya, kayaknya orientasinya beda-beda nih teman-temannya. Kayak dari dulu, iya, dari dulu seperti itu sudah biasa aja lah, sama seperti kebanyakan orang Mbak Samara ya. Jadi ya seperti itu saja. Tapi menarik nih Mbak Eni, karena kita kan kenal Gus Yakut sebagai seseorang yang toleran. Ya di luar tuh kita tahu lah, bukan hanya ketika sekarang beliau jadi Menteri Agama, dulu waktu dari zaman Ketua Umum Ansor gitu ya. Ya aku kenal Gus Yakut ya orangnya toleran dan berani gitu. Cuma yang sebenarnya juga aku pengen tahu tuh ya Mbak Eninya sendiri, gimana sih kayak Mbak Eni di keluarga
juga misalnya mendorong itu semua gitu. Apakah sebenarnya sosok Gus Yakut ini juga nggak lepas dari misalnya sosok Mbak Eni juga yang mungkin ya berani aja yang penting demi toleransi nih, demi Indonesia gitu. Dorongan kayak gitu nggak? Iya, sebenarnya value ini nggak ada yang seperti itu ya. Jadi kami ini nggak tahu deh, automatically gitu loh support each other kalau masalah ini. Dan kayaknya ini bukan big deal yang harus yang harus di-push gitu. Karena memang ini yang kami pegang dari dulu gitu loh. Jadi nggak ada yang nothing special untuk yang belakang-belakang gini, belakang sini Mas Ali, Mbak Samara. Jadi ini sudah ada di hati kami, di darah kami, bareng-bareng sama-sama, karena memang background kami, kalau saya sendiri Bapak Ibu PNS ya waktu itu di Kabupaten Rembang, jadi dan saya pun berteman dengan banyak orang, kayaknya zaman dulu nggak ada deh yang aneh-aneh yang kita mesti berteman hanya dengan ini, hanya dengan itu, nggak ada deh, kayaknya semua sama ya, dan itu pula yang kami lakukan sejak dulu. Jadi kalau sekarang Abah seperti ini ya nggak aneh gitu loh, nggak aneh. Dan kalau masalah sampai beliau menggencarkan, apa maksudnya, bukan menggencarkan ya, sangat teguh pendirian dan dalam mensosialisasikan moderasi beragama, bertoleransi, apa segala macam, itu kayaknya sudah seharusnya kalau saya bilang sih ya gitu. Jadi dan saya sih sebagai support system beliau pastilah ya mendukung, pasti itu 100% ya, dan saya pun menyediakan support system yang maksudnya karena tugas saya waktu itu sebelum sekarang ini kan di rumah ya, menjaga anak-anak gitu. Jadi saya menciptakan support system agar beliau ini total gitu, kalau mau keluar kan dulu waktu di Ansor itu kan luar biasa banget jadwalnya ya, luar kota ke sana ke sini, aduh hampir jarang lah di rumah gitu ya, dan saya membuat beliau itu nyaman aja gitu mau berkegiatan apa aja di luar gitu. Jadi mungkin itu at least yang bisa saya support, yang bisa saya berikan waktu itu. Kalau sekarang mungkin ya sedikit-sedikit lah membantu bicara kali ya. Gitu aja sih Mbak Samara. Soalnya nggak mudah juga loh. Ada nggak sih semacam ini Mbak, kayak beban gitu misalnya mungkin dia dari Mbak Eni atau mungkin dari Gus Yakut bahwa aduh ini beban anak kiai nih, atau aduh saya juga menjadi kayak Ning gitu ya, jadi kayak Ning gitu, istri seorang Gus gitu. Ada nggak sih beban yang sebenarnya ya mungkin nggak kita rasakan gitu ya sebagai orang yang melihat aku, tapi sebenarnya dalam diri itu ada nggak sih beban itu, dan kayak gimana gitu untuk supaya beban itu tuh nggak menekan gitu misalnya, atau justru dibuat santai aja lah. Iya. Kalau saya sendiri ya, first of all, saya paling nggak sreg ya kalau dipanggil Ning ya. Karena saya merasa nggak seperti itu banget gitu loh. Justru ilmu saya tuh jauh dari itu deh. So please don't call me Ning. Kalau ada yang manggil Ning, saya mesti protes deh. Saya sering kali tuh di mana-mana mesti komplain. Jangan panggil saya Mbak aja. Ning Eni gitu katanya. Jangan. No. Hormati selayaknya. Langsung minta time out nanti kalau dipanggil. Karena saya merasa ya belum lah ya, belum mungkin kalau dari kadar karena saya istrinya Gus jadi dipanggil Ning gitu, boleh-boleh aja orang memandangnya seperti itu, tapi dari sisi dari sisi keilmuan lah gitu, kayaknya saya masih jauh ya dari Ning ini tadi ya, karena itu memang sesuatu menurut saya ya, sesuatu yang kalau saya melihatnya dia benar-benar berkualitas secara religius lah gitulah kayak kira-kira, dan saya I'm still far from it gitu Mbak Samara. Terus kalau misalnya beban itu kayaknya enggak juga ya. Apa gimana? Oh, halo. Wait. Hai. Wah. Assalamualaikum Gus Menteri. Aduh, sarungnya cakep banget sih tuh. Iya dong. Habis acara di bubble, acara Zoom. Tapi bukan batik pesisiran itu. Batik pesisiran itu. Iya. Kurdo itu namanya. Kurda atau kurdo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Gus Yakut, sehat-sehat? Biasa ini, selamat sekali lagi nih, sudah diberi kepercayaan, makanya kita belum nyelamatin secara langsung ya. Sudah menjadi Menteri Agama ini, kita bangga sekali dan sangat senang sekali ini.
Luar biasa Dan membanggakan. kayaknya makin ini Ya. Cerah. Ya. Saya jadi Menteri Agama turun 2 kilo. Naiknya 5 kilo bobotnya. Gak perlu olahraga, gak perlu diet, udah turun ya Gus. Parah. Kita ini tadi masih ngobrolin gimana kok bisa dan gimana nih relasinya jadi keluarga, ada keluarga begitu toleran dan begitu berani. Gimana ceritanya ketemu Gus Yakut dan relasinya ini seperti apa sama Gus Yakut ini? Karena kita kagum, karena tadi kita cerita juga gitu. Kayaknya tuh kalau bicara toleransi tuh selalu tatarannya luas banget masyarakat gitu. Tapi sebenarnya kan terkecil dalam masyarakat tuh kan keluarga. Gimana caranya kita bisa membangun toleransi dalam keluarga gitu. Dan memang toleransi juga adalah nilai-nilai yang mungkin harus diperkenalkan di dalam keluarga. Dalam keluarga gitu. Kalau Gus pastinya. Mbak Eni, Iya Sam. Jadi kalau aku sama ini istriku ini, aku kenal dia ini lebih dari separuh hidupku. Tuh kan. Tadi makanya katanya. Nggak hoak kan, berarti aku nggak hoak ceritanya kan. Jujur apa adanya. Jadi aku sudah sama dia ini 31 tahun loh. Oh, wow. luar biasa. Makanya aku udah kenal baik dia. Jadi tidak ada lagi yang perlu ditoleransi sebenarnya. Karena aku ngerti dia sebelum ngomong aja saya udah tahu dia ini mau ngapa. Dia sebelum ngomong. Tapi 31 tahun. Loh, ini kan ngomong-ngomong masih manten. Ini kan ngomong-ngomong Mbak Samara sama Mas Ali kan manten baru kan ya? Manten baru. Sudah sampai ke taraf yang misalnya gini nih, Mas Ali nih Mbak Samara ya, baru nengok-nengok gitu aja Mbak Samara udah tahu dia mau apa, nyari apa. Udah sampai ke situ belum? Udah nggak sih? Keren. Nggak percaya. Udah kelihatan. Apaan? Ya tapi begini ya, aku ini sebenarnya menghindari terminologi toleransi di keluarga ya, menghindari terminologi toleransi. Karena apa? Toleransi, intoleransi itu sangat plastis menurutku. Jadi siapa saja bisa mengatakan bahwa kamu ini nggak toleran. Sementara ukuran toleran atau tidak toleran itu bisa sangat ya itu tadi plastis gitu, nggak jelas gitu. Siapa yang berhak mengatakan seseorang yang toleran atau seseorang ini intoleran? Maka di keluarga ini, keluarga kecil apa besar ya? 4 anak itu. Sedang lah ya, sedang. Ya. Kita sih besar sih Gus. Ya, kita nggak pakai terminologi toleransi itu, tapi diskriminasi. Jadi kita mencoba untuk mengajarkan anak-anak supaya tidak diskriminatif. Baik adik ke kakaknya, kakak ke adiknya, mereka ke teman-temannya, di lingkungannya tidak diskriminatif. Nah itu saya kira yang kemudian dalam proses, saya berharap sih dalam proses ketika mereka nanti besar, mulai ketemu dengan lingkungan yang lebih luas di masyarakat, sikap-sikap ini mereka akan bawa. Jadi anti diskriminasi, kalau menurutku anti diskriminasi itu akan otomatis dia akan menjadi toleran dalam frame kita ya. Tapi kalau kita dari awal sampaikan ke dia soal nilai-nilai toleransi, intoleransi belum tentu. Belum tentu ketika mereka berhadapan dengan masyarakat yang lebih luas, mereka tidak diskriminatif. Karena sadar atau tidak, kita seringkali diskriminatif loh ke orang lain. Seringkali. Contohnya apa ya? Susah juga nyari. Maksudnya yang di dunia anak-anak atau kalau yang ada hubungannya? Ya, diskriminatif ke anak-anak misalnya kita kasih hadiah satu anak nih, anak yang gede. Adik-adiknya kita juga kasih hadiah juga karena mereka akan merasa terdiskriminasi. Mereka sama hadiahnya karena prestasi. Tapi alhamdulillah keempat anak saya ini prestasinya bagus-bagus lah, kayak Samara, kayak Habib Ali lah. Nggak kayak bapak ibunya, kacau sekolahnya. Ya berprestasi dong. Berprestasi lah buat bangsa ini. Nah ini terus kemudian saya bilang juga Kak, toleransi itu kita sampaikan juga ke anak-anak, kita ajarkan ke mereka selain soal anti diskriminasi itu. Yang kedua soal adil. Saya sampaikan ke anak-anak dan selalu kita itu dalam menghadapi anak-anak tidak pernah sama dalam volume, kapasitas maupun apa ya. Karena adil kita coba sampaikan ke anak-anak. Adil itu proporsional. Adil itu nggak sama gitu. Jadi kalau yang anak yang paling gede kalau kita kasih hadiah kain misalnya, dia pasti dapat ukuran yang lebih panjang, lebih besar daripada adiknya yang paling kecil karena kebutuhannya lebih banyak.
Nah, begini-begini nih saya kira yang kita berdua ini berharap mereka menginternalisasi itu ya dalam kesadaran mereka bahwa ya adil itu harus proporsional tanpa kita harus ngomong, karena kita selalu membedakan itu hadiah untuk kakak dan adiknya itu pasti berbeda karena kita melihat proporsionalitas tadi itu dan samara. Nah, ini itulah kira-kira di rumah tangga ini begitu. Dan ngomong soal anak-anak, Gus Yakut ini bersama menteri-menteri. Iya, kayak udah punya aja. Luar biasa. Oh ya, SKB ya. Peraturan ini warisan yang sangat penting untuk Indonesia ke depan. Ya. Karena sekarang nggak ada lagi paksaan untuk seseorang menggunakan atribut keagamaan yang bertentangan dengan keyakinannya gitu. Iya, itu kan sama aja kayak memaksa, itu bukannya sama aja kayak Perancis yang melarang orang pakai jilbab. Benar. Jadi gimana tuh, ceritain dong Gus, gimana, kenapa kok bisa sampai, karena banyak orang yang menganggap ya pendahulunya Gus Yakut lah atau para pejabat publik itu takut gitu mengeluarkan peraturan semacam itu, karena takut dianggap nanti dilabel anti agama gitu misalnya. Iya, kalau saya sih biar aja dibilang anti agama. Masa saya ini anak kiai, cucu kiai, hidup di pesantren, masa saya dibilang anti agama? Kan enggak juga. Mana berani orang bilang begitu. Kita sih santai aja, karena saya melihat bahwa ini seperti yang Samara bilang, ini untuk ke depan, untuk anak-anak kita ke depan ini sangat berguna gitu ya. Apalagi untuk menjaga Indonesia yang kita tahu beragam. Kita nggak boleh paksakan, orang bebas aja kalau mau pakai hijab, mau enggak ya terserah aja. Itu urusan personal dia saya kira. Dan negara, apalagi sekolah gitu ya, tidak boleh memaksakan ini. Kita hargai saja. Sebenarnya itu sih penghargaan yang ini kan wilayah, kalau pandangan saya, itu privat, wilayah privat. Ya terserah saja orang ini mau pakai hijab mau enggak, kalau dia apakah itu dianggap sebagai perilaku solehah atau tidak gitu, karena pakai hijab, ya urusan dia sama Tuhannya. Ngapain kita ngurusin urusan dia? Urusan kita sama Tuhan aja belum tentu beres. Gitu loh. Kadang-kadang saya tuh kalau melihat orang-orang begitu itu bikin jitak aja sebenarnya. Surga udah dikapling aja gitu loh. Kita ini nggak boleh masuk surga gitu loh kalau nggak ikut mereka itu loh ya. Nah begitunya kemudian kita dorong, karena memang awalnya perintah Presiden untuk memikirkan soal ini, dan saya sampaikan ke Mas Nadiem dan sampaikan Pak Tito soal ini. Jadi saya kira nggak usah takut. Awalnya nggak ada yang berani itu di depan. Nggak ada yang berani, ya udah kalau nggak ada yang berani di depan, saya di depan nggak apa-apa. Tapi kan yang diperintah Mas Nadiem, karena sekolahnya di lingkungan Kemendikbud kan. Udah nggak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada yang mendorong-dorong sebaliknya, seperti kita tahu MUI, salah satu pengurus MUI juga sudah menyatakan penolakan atas SKB 3 menteri itu. Saya bilang kasih ke kita, biar kita yang jawab. Sampai nggak usah jawab, saya bilang gitu ke Mas Nadiem. Karena kalau, ya mohon maaf, meskipun saya juga terbatas, kalau soal agama saya lebih tahu dibanding Mas Nadiem. Dan pengetahuan bukan amal. Kalau amal mungkin lebih baik dia. Saya ini amalnya seadanya saja gitu. Tapi mungkin kalau soal, saya sudah diskusi sama dia. Kalau memang Mas Nadiem siap menjawab secara fikih, menjawab secara syariah ya, hukum-hukum keagama, ya silakan jawab Mas Nadiem angkat tangan. Ya sudah, sampai aja. Ya udah, kalau mungkin saya lebih dalam soal itu saya lebih tahu sedikit dibanding Mas Nadiem. Jadi ini memang benar Samara tadi, urusannya soal berani atau tidak. Dan soal berani ini kan Samara tahulah dari dulu. Kita ini yang takut ini apa? Cuma sama istri aja takut. Bohong banget deh, bohong banget. Terus ini kali ya Mbak Samara, mungkin kalau ngomongin masalah anak-anak dan lingkup sekolah ya, kayaknya harus mulai lagi nih dari sisi parenting, mungkin mulai harus disosialisasikan lagi tentang gimana sih kita itu benar-benar bisa menikmati kenikmatan, memegang teguh iman kita, tapi tetap juga bisa menikmati kenikmatan juga untuk bertoleransi, hidup dengan orang yang hidup bersama, berkegiatan yang bersama dengan orang yang bukan seagama sama kita atau bukan apalah gitu. Kayaknya udah jadul banget gitu loh bahas itu ya, kayaknya ya. Udah kayaknya harus ini deh. Tapi mungkin apalagi nih? Perlu dinormalisasi nggak sih? Karena nggak normal itu, maksudnya sesuatu dan apa juga bukan masalahnya itu adalah krisis kepercayaan diri di banyak
masyarakat di banyak orang Muslim di Indonesia sekarang, sehingga mudah sekali merasa agamanya seperti terserang dan lain. Kalau saya lihat nih Gus Yakut ini kan karena anak kiai, ya kan cucu kiai, besar di pesantren, kan sangat percaya diri dan sangat secure dengan keimanan, dengan keberagamaannya gitu. Dan di keluarganya Gus Yakut dan Mbak Eni kan pasti itu sesuatu yang dididik ya, kayak kita berdua juga gitu ya. Jadi makanya apa masalahnya nggak mengurangi keislaman kita dan gitu. keimanan kita. Iya, saya kira bukan cuma soal itu ya, tapi orang ini nggak mau belajar tentang agamanya, itu saja. Kalau orang belajar tentang agamanya, semakin orang ini tahu tentang agamanya, dia akan semakin rileks dalam beragama. Karena pada prinsipnya Islam itu tidak mempersulit. Kalau agama kita ya Islam ini kan, Islam nggak ada. Ajaran Islam mempersulit nggak ada. Misalnya saja, orang yang menganggap paling berat ibadah dalam Islam itu apa sih? Haji. Haji itu ibadah yang paling gampang. Kalau kita mau tawaf, itu ya pasti muternya ke kiri kan. Kalau muter ke kanan itu pasti salah tuh, pasti nabrak-nabrak yang lain kan. Jadi sa'i itu ya hanya dari sofa ke marwah bolak-balik gitu aja. Kalau kita menyilang pasti salah. Gampang. Orang sholat misalnya, kalau nggak mampu berdiri boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk dia boleh tiduran. Kalau tiduran pun tidak bisa, dia boleh dengan kedip-kedip. Nah ini menunjukkan bagaimana Islam itu sebenarnya mudah, tapi justru umatnya sendiri yang mempersulit. Makanya kalau kita tahu di ayat Quran itu kan, yang justru nanti akan menghancurkan Islam itu orang Islam sendiri. Dan dengan cara kita beragama rileks, memelihara Islam dengan cara yang lebih rileks, saya kira ini memenuhi tuntunan Quran itu. Bagaimana menjaga Islam ini supaya tidak hancur. Karena kita tahu kalau kita menengok negara-negara Timur Tengah itu ya, bagaimana agama dijadikan sandaran untuk berkonflik. Itu sekarang kita lihatlah teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Suriah, di Irak dan seterusnya, bagaimana mereka bisa beribadah dengan tenang. Tidak bisa, karena takut. Jangan lagi sujud kena bom, lagi mau sujud kena rudal gitu. Karena kepikiran pasti begitu. Bandingkan dengan kita di Indonesia, kita ini bisa melakukan ibadah di mana saja dengan tenang. Nah, ini makanya kita perlu dijaga agar orang-orang yang tidak mau belajar agamanya ini kembalilah belajar agamanya, tentu dengan sumber-sumber yang benar menurut saya. Sumber-sumber yang memang tidak mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama. Kami ini semua ke anak-anak, saya yakinkan ke anak-anak itu bahwa agama itu selalu mengajarkan kebaikan. Tidak ada apapun agamanya, itu pasti mengajarkan kebaikan. Jadi kalau kalian anak-anak ini ya, kalau di sekolah ada yang mengajak berantem, mengajak bertengkar, bully orang lain, itu tidak sesuai dengan agama. Saya bilang kalau agama itu kebaikan. Jadi apapun perilaku kamu itu kembalikan ke agama. Makanya di pidato pertama saya bilang agama itu jadikan inspirasi. Itu sebenarnya belajar dari sini bagaimana anak-anak menjadikan nilai-nilai kebaikan agama. Maka saya juga tidak pernah, kami ini nggak pernah memaksakan, misalnya anak saya yang paling gede kelas 1 SMA, nggak pernah memaksa dia misalnya harus pakai jilbab, enggak, bebas saja dia. Tapi perilakunya harus dijaga. Perilakunya harus sesuai dengan nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kebaikan. Itu saja sebenarnya. Nah ini menurutku yang tidak dipelajari oleh ya teman-teman kita yang lain, itulah yang agama mereka pikir ya harus berat sekali agama itu, syariah agama itu salah satunya harus mendirikan negara Islam. Itu kan berat sekali. Bikin negara Islam aspirasi ya Gus, jadi aspirasi. Jadi aspirasi gitu, Beb.